Bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai kecerdasan sebelum berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada 3 di situ nilainya. Yang pertama iman. Kalau ada merasa beriman, maka merasa terpanggil awak untuk melaksanakan puasa. Kebalikannya kalau awak mulai beriman, itu tuh kebalikannya. Maka tidak ada rasa panggilan di awak untuk melaksanakan puasa itu loh. Bisa jadi dek tapaso kan. Bisa jadi dek malu dek orang. Ya nak? Bisa jadi dek orang puasa awak terpaso lo puasa. Walaupun di bilik awak makan. Itu kan. Nah, kunda pai mamike, pai berburu, kunda pai mencari lauk. Tiba tangan iya bawa spermi. Ya kan? Masak di tangan iya. Sore pulanglah bantu orang puasa dah. Kece beriman. Malam bampuk sampai subuh. Sahur pulang. Jadi itu kalau tidak beriman. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang amal soleh. Kutiba alaikumus syiyam. Jadi amal soleh itu diantaranya adalah berpuasa. Kapan kita berpuasa? Kata Rasulullah SAW, tadi kami sudah bacakan hadisnya Bukhari dan Muslim. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat bulan dan berbukalah kamu ketika melihat bulan. Ada 3 metodenya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Yang pertama namanya ru'yah. Ru'yah kau melihat bulan. Melihat bulan tidak bisa dengan batin. Kan ada tuh. Melihat bulan dengan batin. Cara melihat bulan dengan batin. Sementara bulan kau jalehnya punya wujud. Bulan kau cie loenya. Ada bulan lain dah. Seluruh dunia satu bulannya. Nanti kenapa berbeda itu kita jelaskan nanti setelah ini. Jadi tidak bisa dengan batin. Hari ini orang bersekolah kan sama orang sampai S3. Namanya ilmu syariah. Jadi di ilmu syariah itu orang kuliah dari S1 sampai S3 mempelajari menentukan waktu sholat. Nah, kau ada kalender. Pakai kalender kita gini pakai waktu titit masuk waktu kan. Kemudian bagaimana menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Nah, dari situ bisa kita berpuasa dan bisa berbuka nantinya. Namanya ilmu ru'yah, pakai teropong. Supaya jaleh bulan tuh. Bulan itu kan jauh, pakai tim dia orang.
Nah, di luar negeri ada juga timnya. Nah, di berbagai wilayah ada timnya pakai teropong ditampe nan tinggi. Nah, awak pakai batinnya ditampe dua awak. Ala lawaknya nan santiangnya menentukan awal Ramadan. Tapi itu terserah dia lah kan. Kita mengambil hal-hal yang cerdas. Ini salah satu hal yang cerdas. Nah, kita mengikut orang yang berilmu. Makanya ada pemerintah yang menjadi perwakilan Menteri Agama yang menentukan kapan 1 Ramadan itu jatuhnya. Ikut ke sana. Jangan ikut batin kita atau perasaan kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melihat bulan. Kalau sudah kita bisa melihat bulan, bisa disumpah, berarti sudah masuk 1 Ramadan. Nah, yang kedua namanya hisab. Nah, orang menghitung awal Ramadan itu melalui perputaran bulan mengelilingi matahari. Nah, itu makanya Muhammadiyah sudah jelas sama dia, sudah ada kalendernya. Itu namanya ilmu falak. Dia sudah menentukan setahun itu sampai Ramadan dia sudah hisab dari awal. Tidak apa-apa, berarti pakai ilmu juga, kerja keras dia, sudah punya keluar kalendernya. Nah, makanya di akhir Sya'ban itu pemerintah mengundang seluruhnya supaya ada kesepakatan untuk menentukan 1 Syawal, baik Muhammadiyah, NU diundang semuanya supaya jelas 1 Ramadan itu kapan jatuhnya. Nah, yang kedua namanya istikmal, melengkapkan bulan menjadi 30 hari. Fa inna humma, apabila ada mendung tak jelas kata Rasul, maka genapkanlah Sya'ban itu menjadi 30 hari. Insya Allah tahun ini kita akan serentak, baik Ramadannya maupun hari rayanya, yaitu 1 Ramadan dan 1 Syawal. Harinya tahu mau serentak daerah, pokok serentak. Kalau 1 Ramadan itu 1 kan, nah, sama 1 kan. Kalau 1 Syawal. Wa aftiru li ru'yati, berbukalah, maka arti hari raya itu makan-makan, berbuka. Iko yang pertama ketentuan fikih yang ingin menjelaskan tentang Ramadan. Di amal soleh yang harus ada ilmunya, itu maksudnya. Di sebelum kita beramal, ilmunya kita cari dulu supaya kita hendak kelabakan ketika melaksanakan puasa. Jadi kita nak mengikut nak puasa orang awam boleh, puasa awak lah ada ilmunya. Nah, kemudian setelah itu ada takwa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau mau masuk surga, syaratnya adalah takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan Allah untuk orang yang bertakwa. Dengan demikian Bapak Ibu hadirin berbahagia, berarti dalam setiap kebaikan yang kita lakukan itu mengandung 3 hal. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, dan yang ketiga takwa. Simpulannya apa? Isi bulan Ramadan dengan amal soleh supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apabila pada bulan puasa itu adonan melakukan perjalanan, ayyam ma'dudat faman kana minkum marid sakit. Ada yang sakitnya kok ndak batu ada. Ada puasa rendah dan sakit batu selemo. Nah, itu sakit. Kepala sakit enggak.
Jadi tidak sakit bodrek. Sakitnya itu sakit menahun dan membahayakan bagi yang berpuasa. Itu yang diadu punya rukshohnya, keringanannya. Tapi kalau sakit-sakit biasanya, ngilu-ngilu kan, panik-panik, ini tidak puasa, udah kurang apa sih seketik badan, damam-damam sih seketik nak masuk tu. Dan masuk tu sakit parah, asam lambungnya lah berdarah, tidak bisa dia pulih kan. Kemudian ini itulah. Anu itu berbahaya lah itu kan. Talataknya perlu imun tubuh perlunya makan minum untuk menguatkan badan. Maka syaratnya mengganti pada hari yang lain. Kalau misalnya sakitnya itu menahun, tidak memungkinkan ini mengganti, maka dia bisa membayar fidyah sebanyak puasa yang dia tinggalkan. 30 hari ya berarti kalilah 1 hari makan orang ya. Kali 30 hari kan. Berapa makan misalnya kan 15.000 kan sekali makan. 2 kali lah tahan sehari kan berarti 30.000 kali sebulan. Itu yang harus dia bayar untuk mengganti puasanya. Murahnya kan. Baliklah puasa oleh menahan lita, lapar. Dari pagi sampai sore itu bayinya. Murah kerajanya. Nah, kemudian marid wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amin miskin. Ada orang tua yang ndak taluk dia puasa oleh tua renta, ndak ada kemampuan kekuatan badannya oleh dia bisa membayar fidyah. Orang gaya awak. Tapi kalau yang datang ke surau, kok tanduk ke surau. Walaupun lah gaya kan. Tapi masih kuat badannya. Nah, kalau ada orang tua awak tidak mampu membayar fidyah, awak membayarkannya sebagai anak. Sebagai balas jasa awak kepada orang tua awak. Ada tuku saku banyaknya, mana tentu orang tua luar tuku saku. Badannya saja lah latih di rumah hanya istirahat. Kalau ada karambio, tekan ambian karambio. Kalau ada sawah, awak teka yang kamar paseonya, awak yang kamar buahnya berikan kepada orang tua kita untuk membayar puasanya. Kemudian ada yang safar dalam perjalanan, pai merantau atau pai bersilaturahmi ke tempat anak awak dalam perjalanan boleh mengganti puasa di hari yang lain. Tapi kalau bisa berpuasa lebih baik berpuasa. Di mana ayatnya di ujung tadi wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar mengetahui. Jadi kalau misalnya sakit bisa berpuasa, lebih baik berpuasa. Kalau rason kadiri awak membahayakan bisa berpuasa. Siapa lagi di ayat yang lain disebutkan ibu hamil, menyusui, siap melahirkan, haid, nifas itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa lagi? Anak-anak yang belum balik. Tapi kepada anak-anak lebih dianjurkan untuk mendidiknya berpuasa. Sebagaimana kita mendidik mereka untuk melaksanakan sholat. Nah, dia ansur. Nak taluk dinya sehari, setengah hari. Iya aja. Tapi kan kadang anak-anak kan kecek kan kadang-kadang lucu loh kan Bu ya. Puasanya, tapi syaratnya boleh minum. Anak-anak kan gitu kan. Makan dah ada, tapi boleh nih minum. Kelebihan anak-anak kan. Namanya puasa kuatie. Tagasore lita makannya. Nah,
Ikulah ayat yang menerangkan tentang beberapa hal penting yang harus kita ketahui sebelum berpuasa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apa kecerdasan yang harus kita ketahui Bapak Ibu hadirin yang berbahagia? Yang pertama, marilah kita bertaubat sebelum bulan Ramadan masuk. Alun tahu oleh entah adoyo besok tindak wa. Bekoh pulang sembayang entah layu tindak leh, enggak tahu. Maka ambil kesempatan menjelang Ramadan ini untuk bertaubat. Nah, mengakui kesalahan kita, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup jo mati kita, rasaki kita, sadonya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin kita berdoa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Siapa mereka yang tidak cerdas? Mereka yang masih berleha-leha. Ramadan mau masuk dia masih berleha-leha. Ambo lewat tadi masih ada yang bampuk nih. Orang kalau main kowayo nih. Kalau dia nggak berjago dari jam 10 malam sampai subuh. Ambo lewat tadi masih bampuk nih. Di jalan. Bayar. Kok mati bampuk. Itu bayar. Ini kecerdasan. Mulai saat ini kita sudah beristighfar kepada Allah Taala, kan perlu kita sholat sunat taubat, minta kepada Allah Taala diberikan umur yang barokah. Bisa kita beramal untuk tahun besok ini. Bisa kita manfaatkan bulan Ramadan untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk melipat gandakan pahala kita. Iku orang yang cerdas. Kalau orang tidak cerdas ini kan musaji justru semakin dakik puasa semakin langang. Aneh loh. Harusnya semakin dakik puasa semakin bersemangat. Kalau di kampung-kampung kami itu orang lah masuk 10 hari sebelum Ramadan. Mempersiapkan dirinya. Mulainya puasa sunnah Kamis di situ, mulainya puasa sunat salat sunat, membaca Al-Qur'an di situ, berzikir di situ. Menjelang Ramadan sampai 10 hari lah ya. Betul-betul disiapkannya untuk beribadah. Memang bulan Ramadan itu bulan ibadah. Di kita bulan Ramadan itu baru bulan mencari ilmu ya. Ya nak, sebelum puasa kok panuh ceramah. Ya nak. Seharusnya sebelum bulan Ramadan lah panuh ilmu untuk melaksanakan bulan Ramadan itu. Nah, yang pertama, orang yang cerdas bertaubat, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saling memaafkan. Pihak mana yang cerdasnya? Yang pertama tentu saja dia minta maaf sama orang tuanya. Kok tidak ke Facebook minta maaf dulu? Orang tua dulu deh. Nah, capek-capek membuat di Facebook status minta maaf. Yang kedua kepada suami kepada istri, anak kepada orang tua yang terdekat terlebih dahulu. Terdahulukan. Setelah itu tetangga kita, kemudian sanak famili kita. Itu yang kita minta maafkan terlebih dahulu. Aku ndak bini orang alah bininya lun. Laki orang alah lakinya lun. Kamu ayo tuh. Di apa di internet kok lah dibuatnya. Alah banyak nama buat gini. Kalau laki lun tahu apa dah.
Ini bukan orang yang cerdas. Mestinya yang pertama sekali orang tua kita. Lah setahun lo mau berkurang bapak ibu hadirin berbahagia, ingat pengorbanan orang tua kita. Nah, bagaimana dia mengandung kita 9 bulan lamanya, melahirkan kita dengan meregang nyawa, menyusui kita siang dan malam, nyamuk enak muar. Kok ada nyamuk wah, dan lawa menggendong kita. Susahnya betapa payahnya. Kalau setahun, nak orang tua, nak terkenal orang tua. Jauh awak telepon, minimal di telepon. Kok dah kewak temui segera, cium tangannya, minta maaf kepada orang tua kita. Yang kedua, restu suami. Ketaatan kepada suami harus kita tingkatkan. Apalagi menjelang Ramadan. Suami perempuan itu paling murah masuk surga. Nah ibu nak, paling murah. Gimana murahnya? Yang pertama mengandung, berletih, pada guguran dosa itu. Melahirkan lah berguguran dosanya, menyusui lah berguguran dosanya. Itu aku berdosonya Ustaz namun manusia tuh ya. Nggak ada berdosa tuh ya. Cuman yang perempuan ini kadang-kala dia mengalahkan dirinya yang sulit. Apa itu? Mengalahkan mulutnya sulit. Nah, sehingga pahalanya banyak itu hilang. Nah, mengalahkan egonya sulit. Nah, itu yang kemudian membuatnya banyak. Nah, membuka aurat itu yang membuat banyak perempuan tuh akhirnya masuk neraka. Soalnya murah saja. Apalagi perempuan kok ada loh dia kelonggaran kepada ini. Mudah. Yang kedua taat kepada suaminya lah tuh. Taat kepada orang tua. Selesai urusannya. Yang payah ke laki. Nah, tidak ada berhalangan ke laki. Hujan-hujan lah hari, puasa lari ini harus sembahyang tarawih, berzikir tarawih, bertanggung jawab di rumah tanggungnya. Ini yang memimpin seluruhnya. Kalau ada masalah istrinya kan baru, masalah anaknya kan baru. Tapi kalau ibu masalah suami tidak kan ibu, perlu kan kan, karena dia seorang pemimpin. Tapi kecuali misalnya di hadapan ibu atau ibu ketahui tidak ibu tegur itu ya salah ibu. Tapi kalau tidak tahu ibu itu tidak salah, karena ibu hanya orang yang dipimpin. Nah, itu betapa bahagianya menjadi seorang perempuan luar biasa sekali. Lalu mengapa banyak perempuan yang masuk neraka? Jumlahnya banyak daripada laki-laki. Jumlahnya berlipat-lipat. 1:9 gini, 1 laki-laki 9 perempuan. Itu banyaknya. Makanya dia lebih banyak perempuan masuk neraka dibanding laki-laki jumlahnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian bersihkan hati. Yang pertama cari musuh. Itu kecerdasan orang-orang yang cerdas. Musuh denko bingung. Na'amuhnya gawaklah minta maaf. Maka kata Imam Syafi'i, melawan orang bodoh diam. Menyungu-nyungu lainnya yang penting awaklah menyapunya. Ya nak lawan sapu yang lawan batu yaknya nak berangak ada tu kepanga tadi. Kalau dilawan taruh itu awaknya kasih hati adalah diam. Kok sembayang ada awak kan. Kok diotanya wak, diotalah kawangnya bocor kawang wak panua. Itu perlu kamu sampaikan. Kadang-kadang bingi padi wang dapet padi wak indah. Kok tetangga apa kurang den lebih rancak pada nyulai. Den lebih kuat pada nyu modalnya dan lebih kadang daripada nyulai. Tiba aku nyu berhasil den makan manci. Itu nak urusan awak, tapi itulah namanya dangki. Bersihkan hati menjelang
Ramadan. Hablum minan nas gitu. Hablum minan nas. Utang piutang kalau ada segera lunasi supaya